Oke. Padahal gue udah slideshow tapi di itunya nggak besar ya, Pal? Tuker itu lo, share screen lo, salah pilih kali lo. Sorry, ini. Oke. Nah, baru Udah kan ini? Siap. Oke. Ini kalau gue ganti, geser gak? Geser. Bangke ada iklannya. Oke. Nah. Anjir. Oke. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Apa? Loh, katanya mau ngasih SP malam ini. Kok jadi datang ada bro. Datang nanya SP dong. Udah, back. Udah, lanjut. Datang juga lu. Cak. SP dulu. Nanti belakangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini malam Sabtu ya. Gue udah lama gak ngisi Punda, ya udah gue ganti pakai inilah, pakai apa? Video singkat ini cuma 24 slide aja. Cuman lah. Kita bahas cepat ya, analisa ekonomi. Kenapa kita harus belajar ini? Hubungannya dengan fundamental. Kalau secara teknikal mungkin ada, tapi hanya kulitnya saja karena dia bacanya chart, dan emang ada sih dia ya, Pal ya. Teknikal pakai juga kan? Intermarket analysis. Siap. Nah, kalau orang Funda ini pakai juga, wajib pakai. Oke. Nah, topik yang kita bahas apa? Analisa ekonomi itu ada kondisi ekonomi dan pasar modal, ada variabel makroekonomi, lalu meramalkan perubahan pasar modal. Kita masuk ke sini, makroekonomi dan siklus bisnis. Nah, apa sih itu siklus ya? Namanya siklus ya siklus dong. Yang ada naik turunnya. Ada naik turunnya terjadi karena shock atau tekanan dari internal atau eksternal membentuk sebuah siklus. Nah, ekonomi pun ada siklus ya gitu. Nah, ini kita akan bahas di sini makroekonomi dan siklus bisnis. Yang pertama, kenapa bisa terjadi siklus bisnis? Nah, ini karena perubahan iklim, perubahan perilaku manusia, terus bisa kemajuan teknologi, faktor demografi, dan transmisi global. Nah, ini buat pena gimana sih nih? Oh, gini ya. Kalau kayak gue, pena mana nyari dulu. Ya, maklum Bang. Oke, ini bisa dilihat di sini nih ada namanya boom atau peak. Ini maksudnya menandakan ekonomi situ udah berada di puncak. Nah, indikasinya apa kalau sudah di sini? Biasanya udah ekonomi itu overheated atau sudah terlalu panas karena terlalu cepat pertumbuhan ekonominya, serta kan kalau terlalu cepat pertumbuhan ekonomi berarti menyebabkan demand yang berlebih, menyebabkan inflasi juga. Nah, lanjut, kalau sudah overheated biasanya ada bau-bau buat kesini nih, contraction, dia bakal turun, lalu ntar bisa nyampe trough-nya nih, depresi, baru dia akan naik lagi, recovery, sampai di peak lagi, gitu kan, nih. Nah, untuk penjelasan sederhananya seperti ini. Ini ada pertumbuhan ekonomi ya, nih pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ini semakin tinggi, semakin cepat perputarannya, maka inflasi akan terdorong nih. Demand akan ikut naik. Nah, ketika demand terlalu cepat daripada supply-nya, nah supply tidak bisa mengiringi demand-nya, maka akan terjadi kontraksi ya kan. Nah, karena harga barang sudah terlalu mahal, jadinya
konsumsi masyarakat tuh melemah. Nah, konsumsi masyarakat yang melemah itu makanya menyebabkan kontraksi di sini. Nah, di sini nih kontraksi menurun. Jadi permintaannya sudah nggak sebanyak dulu. Ini mana dah? Oh ini sorry. Nah, lalu kalau sudah permintaannya turun, melemah karena nggak diikuti daya beli, maka lama-lama kalau itu terjadi terus-menerus berarti menandakan adanya resesi. Itu bobrok lah ekonominya, turun. Nah, nanti kalau udah terjadi resesi, perusahaan-perusahaan manufacturing semuanya akan lebih dominan memutus karyawan. Jadi di sini naik nih, pengangguran naik pasti. Gitu. Nah, ketika sudah sampai sini, pemerintah atau di sebelah sini nih. Atau bisa juga kalau pemerintahnya telat ya di sini. Itu melakukan stimulus. Stimulus untuk merangsang ekonomi itu kalau bisa jangan sampai resesi. Ya kalau udah di sini berarti keputusannya dia udah telat. Nah, kalau bisa biasa di sini keputusannya. Gimana cara pemerintah buat mencegah untuk terjadi depresi atau resesi ini? Nah, itu dengan kebijakan fiskal dan moneternya gitu. Dimana kalau misalnya menuju sini di daerah sini, pemerintah biasanya melakukan kebijakan fiskal harus defisit, lalu moneternya harus diturunin suku bunganya. Nanti kita bahas di belakang. Nah, itu daya upaya pemerintah untuk mencegah siklus bisnis makroekonomi mencapai resesi. Nah, lanjut lagi tadi karena melemahnya konsumsi, lalu produksinya kalau melemah kan dia juga bingung kan, supply nggak bisa genjot lah gitu, nggak bisa genjot produksinya, alhasil laba pun turun, segala macam, akhirnya tidak mampu membayar karyawan, bisa dipecat gitu kan, pengangguran tinggi. Lalu balik lagi, kalau udah dilakukan stimulus tadi, dia akan menuju langsung ke sini, ekspansi lagi. Dimana di sini nih, di sini ekspansi. Kenapa? Karena tadi udah dengan ada stimulus tadi, entah fiskal atau moneternya, itu pemerintah mencoba untuk membangkitkan siklus ekonomi ini agar nggak jatuh dalamnya. Kan ini beda nih, trough yang ini sama trough yang ini beda nih. Nah, bisa jadi pemerintah yang ini telat ngasih kebijakan stimulusnya, yang ini sudah ancang-ancang di sini ngasih kebijakannya. Jadi impact-nya, trough-nya ini nggak dalam gitu loh. Resesinya nggak dalam, depresinya nggak dalam. Nah, lalu udah masuk fase ekspansi, barulah recovery. Nah, atau recovery lah, ekspansi recovery. Dan sini daya beli masyarakat sudah mendukung, konsumsi masyarakat sudah meningkat, akhirnya perusahaan banyak membutuhkan tenaga kerja lagi. Akhirnya pengangguran menurun, tenaga kerja meningkat. Gitu. Putarnya kayak gitu-gitu aja kalau siklus ya. Nah. Makanya di sini ada nih contohnya recovery. Bisnis bagus. Lagi bagus-bagusnya. Kita mempekerjakan Mbak Inah nih buat nyuci baju. Tapi pas kita lagi jaya-jayanya kan boom nih. Boom. Bisnis melaju cepat, pesat. Ina minta naik gaji. Plus Nyambi datang siangan dan minta jatah cuti. Nah, ini cuman intinya aja. Analoginya aja. Lalu pas resesi gimana? Nah, bisnisnya udah mulai lesu nih. Akhirnya dipecat. Terpaksa dipecat. Akhirnya bisa jadi anaknya yang nyuci gantian. Karena udah di sini kan fasenya nih. Udah mau ke sini nih. Bahkan udah di sini. Lalu depresi. Di sini depresi, dalam sini lembahnya. Bisnisnya ambruk. Orang tuanya kena PHK.
Nah, supaya Raka tetap sekolah, papa jadi tukang cuci gitu kan. Ya itu buat siklus bisnis. Kita lanjut. Nah, shock atau tekanan dalam perekonomian baik secara internal maupun eksternal di sini menyebabkan fluktuasi atau volatilitas dalam perekonomian. Nah, ini yang menyebabkan terbentuknya sebuah siklus. Jadi ada hubungannya, berarti antara global dengan domestik tuh ada hubungannya. Makroekonomi itu nggak bisa dipisahkan. Misal contoh yang lagi booming-boomingnya US mau naikin suku bunga, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, negara-negara apalagi sebesar US ya, yang denominasi mata uang sebagai acuan, yang seluruh negara lain nggak bisa acuh gitu aja, nggak bisa, suka nggak suka, mau nggak mau, untuk menjaga stability dari mata uangnya, mereka harus ngikutin kenaikannya juga, kenaikan si US, agar tidak terjadi capital outflow gitu. Nah, fluktuasi tersebut membentuk sebuah siklus bisnis berupa naik turunnya perekonomian yang sangat mungkin akan terulang kembali di masa datang. Nah ya, siklus itu interval waktunya tidak tetap. Nah, ini yang saya mau contohin di sini. Interval waktunya nggak tetap ya. Jadi dari sini nih sampai sini, dari sini sampai sini, itu beda kan? Recovery panjangnya tuh beda tuh. Length of periodnya beda. Nah, ini yang namanya siklus. Jadi yang bisa terulang di masa depan, tapi length of period atau length of time-nya itu beda. Kalaupun sama, itu cuma kebetulan ya. Siklus itu gitu, bukan kayak amplitudo misalnya yang bisa sama gitu terus kayak gitu, nggak bisa. Siklus itu karena ada faktor fluktuasinya di sini dari internal maupun eksternal. Nah, kenapa sih kita harus belajar analisa ekonomi ini? Apalagi ya kalau orang kementerian gitu kan, orang BI, ya itu harus jago kayak gini, ya jelas. Karena kesalahan mengantisipasi shock atau tekanan ini dapat menyebabkan ketidaktepatan kebijakan fiskal atau moneter. Loh, iya dong. Misal Indonesia lagi resesi kemarin kan, tahun 2020, 2021 itu lagi resesi. Nggak mungkin dong kebijakan fiskal defisitnya itu surplus atau positif nilainya. Ya itu tandanya pemerintah itu lagi berhemat. Ngapain berhemat? Orang ekonominya lagi jeblok, dia malah berhemat, ya enggak? Dia harus defisit, ngeluarin semua tuh APBN-nya, kayak APBN infrastruktur buat nyuntik bansos, buat ngadain datengin vaksin segala macem lah, itu defisit. Jadi negara itu harus defisit saat resesi gitu loh. Lalu moneternya itu suku bunga juga harus turun. Kenapa? Karena itu untuk memutar roda ekonomi ya. Sekarang kalau suku bunga naik tapi GDP-nya turun, ya masyarakat gak diimbangi daya belinya. Orang ekonomi lagi buruk, pengangguran di mana-mana, masa suku bunga tetap tinggi, misalnya let's say di 6%, 5%, ya nggak bisa dong. Apa-apa jadi mahal. Sedangkan kalau diturunin kan pajak PPNBM, pajak mobil, pajak motor kan semua rendah. Terus properti ada DP 0%, itu subsidi semua dari pemerintah gitu loh. Untuk memutar perekonomian agar diiringi dengan konsumsi masyarakat, daya beli konsumsi masyarakat itu gitu.
Jadi kalau kesalah nih buat antisipasi ini, ya jadinya gini nih. Jadi yang di bawah nih, kesalahan itu ketidaktepatan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan pemerintah yang kurang tepat menyebabkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan ekonomi atau bahkan menyebabkan resesi yang lebih dalam. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kita udah kenalan ya sama makroekonominya tuh gimana. Kita belajar di top down analysis. Apa ini sih? Nah, dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan fundamental secara top down untuk menilai prospek perusahaan. Nah, ini sudah ada jelas di sini. Analisis top down meliputi analisis variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Jadi, ya mau dari top down, ada lagi kembarannya bottom up, semua tetap. Cuman bedanya mulainya aja. Sebagai filter, kalau kata perumpamannya analoginya si Rabek atau Nopal, kayak saringan semen lah, saringan pasir gitu. Jadi dari atas nih sebagai filter, dimasukin pasir. Nah ini kepilih-pilih sampai ke bawah, dapat yang bagusnya aja gitu loh, yang siap untuk diaci gitu, buat diaduk lah kayak gitu. Jadi kita harus belajar makro. Kenapa? Karena di sini poinnya ada di sini. Mau kalau bottom up kan mulainya dari sini nih, dari sini ke atas kan bottom up. Tapi kalau fundamental kan top down dari sini ke bawah nih. Tetap ujung-ujungnya tetap harus lihat makro nih. Apa yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan gitu kan. Habis dari itu analisis industri yang prospek paling baik. Misal makronya nih, komoditas lagi tinggi-tingginya nih. Batu bara lagi tinggi-tingginya, CPO lagi tinggi-tingginya, WTI lagi tinggi-tingginya. Nah, emiten industri, berarti kan itu udah ketahuan ya. Berarti kita nyari sektor atau industri yang produsen batu bara, produsen CPO, produsen minyak misalnya, atau distributor juga. Cari yang berpotensi untuk kecipratan karena efek dari itu gitu loh. Jangan terbalikannya. Maksudnya udah tahu kol naik misalnya, lu malah beli saham semen. Ya sebelum disubsidi itu harga semen ngikutin harga kol dong. Sekarang aja sudah disubsidi pemerintah, dipentok jadi 70 USD gitu. Jadi kan tergantung, kalau misalnya komoditasnya lagi tinggi-tingginya, dan berarti sektor yang diuntungkan itu yang produsen sih komoditas itu. Jangan milih perusahaan yang komoditasnya naik tapi komoditas tersebut yang jadi bahan bakunya dia, ya nggak bisa dong. Bahan COGS nanti tinggi banget gitu modalnya kayak gitu. Nah, lalu ada analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan mana yang terbaik dalam industri yang berprospek itu. Jadi udah dapet nih, kol lagi naik, CPO lagi naik, WTI lagi naik ya, saham itu kan sektor industri. Nah cari tuh turunannya, mana yang emiten mana yang terkait dengan itu, terus dianalisa deh. Misal kol ada 24 emiten, analisa yang paling bagus siapa. Terus CPO ada beberapa emiten, AALI, LSIP segala macam. Nah itu dianalisa satu-satu mana yang paling bagus gitu. Nanti urusan kenaikan harganya ya itu market juga pasti mengapresiasi, tenang aja, tinggal masalah waktu aja. Kalau udah megang barang bagus mah udah tinggal duduk santai aja. Tapi harus konflik sama analisanya, diperkuat dengan landasan-landasan dasar-dasar yang make sense atau tepat ya. Bisa dari misalnya gabungan funda teknikal gimana. Oh ini bagus entry di sini, ya udah masuk, fundanya masuk, teknikal masuk, ya udah gitu. Nah ini udah jelas ya, tujuh nih dari atas ke bawah. Udah, dari sini top down udah pada ngerti lah. Lalu masuk kondisi ekonomi dan pasar modal. Maaf. Nah,
Kondisi ekonomi dan pasar modal. Mengapa tapi ini penting? Karena ada hubungan kuat nih antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro terhadap kinerja suatu pasar modal. Nah, nanti kita bahas contohnya. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro dan salah satu faktor penting perekonomian. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contohnya gini, harga obligasi ini dipengaruhi oleh yield yang diminta oleh investor. Gini, lalu yield ini tergantung pada suku bunga nih, yang berlaku ya. Suku bunga dan suku bunga ekspektasi di kemudian hari. Nah, suku bunganya lagi itu berhubungan sama inflasi. Misal contohnya gini. Ini obligasi ya. Obligasi. Misal gini. US naikin suku bunga. Naikin suku bunga. Hubungannya gini kalau dengan obligasi ya. Obligasi itu hubungannya gini. Yield obligasi naik sama dengan harga bond Susah sekali nulis pakai mouse atau pakai touchpad. Turun. Enggak, ini pakai mod sih ini. Suku bunga naik. Jadi gini. Ada rumusnya nanti itu sebenarnya. Kebalikan aja. Iya, ada rumusnya sebenarnya. Cuma kalau dijabarin kan panjang, Pal. Iya, udah pernah gue bahas Jadi juga. intinya begini. Ketika suku bunga dinaikkan, harga obligasi pasti tertekan. Lalu kan ini harga lalu menyebabkan yield ini naik. Kenapa? Karena yield ini kan dari nilai kupon dibagi harga bond ini, dibagi ini. Jadi kalau misalnya ini nilai kupon fix ya, misalnya kita bicara yang fixed rate ya. Fixed rate misalnya. Ya dia nggak berubah-berubah di sini. Lalu investor gimana reaksinya? Kalau kan nggak bisa dong, kalau naik turunin yield gitu, ya ini makanya hubungannya tuh ini. Kalau ketika suku bunga dinaikkan, kan ini saingannya berarti bond itu saingannya sama deposito atau tabungan biasa. Ketika ini naik, suku bunga naik, deposito kan bunganya juga naik, tabungan bunganya naik. Nah kalau si obligasi yieldnya nggak naik, nggak ikutan naik, berarti tidak menarik, tidak seksi gitu loh. Buat invest di sini dong, harus beda, harus lebih tinggi daripada ini lawannya. Nah untuk biar dia naik, ya berarti harga bond itu harus tertekan dulu di sini. Makanya rumusnya harus tertekan biar si nilai yieldnya makin banyak, makin tinggi. Karena kalau yang apa sih namanya Pal ini penyebut pembilang apa sih? Ya udah pokoknya yang di bawah ini makin turun. Tanya Wicak, apa Cak? Ya. Kalau yang di bawah ini makin turun, otomatis nilainya makin gede, ya kan? Pembaginya ini makin turun, nilainya makin gede. Nah, itu hubungannya. Jadi suku bunga naik, harga bond turun, yield naik. Nah, yield ini tergantung pada suku bunga, iya. Nah, harga obligasi dipengaruhi oleh yield dan diminta investor. Ketika suku bunga dinaikkan, harus ada kompensasi nih untuk biar lebih menarik obligasi. Nggak mungkin bunganya tetap sama dong. Nanti nggak ada yang mau masuk investor. Mendingan gua ke deposito aja, ke tabungan biasa daripada gua harus ke obligasi, ada resiko gagal bayar segala macam kan. Nah, itu. Nah, suku bunga sendiri kaitannya dengan inflasi. Inflasi. Ketika ini inflasi udah naik terlalu tinggi, otomatis akan di cooling down dengan kenaikan suku bunga. Kenapa kok bisa? Karena inflasi ini kan terkait dengan daya beli masyarakat ya.
ketika konsumsinya udah demand-nya sudah terlalu tinggi, itu perputaran terlalu cepat, maka suku bunga akan dinaikkan. Nah, ini juga bisa perputaran ini cepat karena jumlah uang yang beredar, money supply itu tinggi ya. Jadi dia bisa mempercepat ekonomi, mendorong inflasi. Nah, ketika ini sudah cepat, inflasinya cepat, suku bunga harus dinaikkan karena untuk meredam si inflasi ini. Kenapa kok bisa? Karena masyarakat nanti kan kalau deposito naik, tabungan naik, otomatis masyarakat lebih suka saving dong daripada belanja. Nah, kalau suku bunga naik kan KPR naik, PPNBM pajak naik, apalagi KPR naik, KUR naik, ya kan? Otomatis males gue mendingan nabung aja. Deposito kan bunganya lagi tinggi, tabungan bunganya lagi tinggi, ya kayak gitulah. Oke. Yang ini rumusnya udah dijelasin sama Nopal. Nah, kondisi ekonomi makro selanjutnya ini ada pendapat Siegel mengatakan ada hubungan yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro dan ditemukan bahwa perubahan harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi atau sering disebut leading indicator. Nah, nanti di bawah ada perbedaan dari leading indicator nih. Ada coincident indicator, ada lagging indicator ya. Nanti kita bahas. Intinya kalau hubungan erat ya tuh, kenapa dengan ekonomi makro? Misalnya ekonomi makronya lagi mau turun nih, bau-baunya turun gitu kan. Otomatis harga saham, harga obligasi semua ngerespon duluan. Urutannya gimana, Black? Kalau nggak salah obligasi dulu ya, yang sensitif ya, Black? Ya, obligasi dulu. Ya, tuh. Jadi harga pasar obligasi dulu yang ngerespon banget makroekonomi. Makanya kenapa dari itu orang obligasi itu sangat peka terhadap makroekonomi ya dibandingkan investor saham ya. Karena mereka udah terbiasa tuh, terlatih dia mencium-cium bau-bau makro tuh udah bagus lah gitu. Jadi obligasi. Jadi sebelum terjadinya keterpurukan, nah orang-orang obligasi itu udah mencium nih, oh ini bakal turun nih, gitu kan. Ya udah dia pada keluar dulu, gitu kan. Baru diikuti investor saham, ada keluar dari market, baru terjadi ekonomi yang buruk-buruknya gitu. Sama kayak teknikal misalnya. Teknikal kan gitu juga. Bener kata gue sempat baca postingan Nopal di Tele, dia bilang Apa? CPO kan belum terlalu naik ya. CPO kan belum terlalu naik. Chart itu kan diskon everything ya, Pak, mencerminkan segalanya gitu kan. Jadi laporan busuknya tuh entar keluarnya belakangan, orang-orang udah pada ninggalin duluan gitu loh. Itu kalau teknikal. Mengapa demikian? Harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor nih terhadap earnings, dividen maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Ini asal usul ya, kenapa ada hubungannya ya? Ya kan jelas harga saham itu terbentuk merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap earnings, dividen maupun tingkat bunga. Kinerja pasar modal bereaksi terhadap berbagai indikator ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, maupun laba korporasi. Jadi kalau ekonomi makronya lagi busuk, lagi rendah, otomatis ekspektasi investor udah nggak tinggi. Karena pasti labanya tertekan, nggak bagi dividen, tingkat bunganya rendah misalnya. Inflasinya ikut, daya beli masyarakat ikut turun, kalau lagi rendah tingkat bunganya turun, laba korporasinya turun, ya ekspektasinya juga turun. Nah kalau ekspektasi udah turun, ya si investor keluar dari saham, cari alternatif investasi yang lain misalnya, kayak gitu. Kemampuan pasar dalam memprediksi pemulihan lebih baik daripada memprediksi resesi. Nah ini kalau kita kan sebagai investor taunya kalau baca
prediksi pemulihan tuh cepet ya. Wah ini bobolnya recovery nih. Lihat aja harga komoditas sampai selangit-langit, ATH tuh jebol-jebol gitu kan. Nah itu gampang kalau memprediksi pemulihan mah. Ekspor, wah lihat SMDR Temas tuh yang kontainernya keisi penuh segala macem. Gampang lihat dah. Tapi kalau udah resesi ini nggak bisa nih. Susah. Kalaupun bisa, belum sampai kan tadi perputarannya kan gini ya, siklus bisnis. Udah ancang-ancang nih, investor udah tahu nih, wah ini bakal ada di sini nih, bentar lagi. Nah, tapi bisa diintervensi duluan sama pemerintah, jadi nggak sedalam itu. Jadi, nggak taunya resesinya nggak parah misalnya. Jadi ada banyak faktor kalau untuk memprediksi resesi, ya makanya itu susahnya di sini. Kalau memprediksi pemulihan mah gampang, gitu. Lalu lanjut tujuan dan instrumen kebijakan ekonomi makro. Nah, tujuannya tuh apa sih? Ini untuk melihat pertumbuhan ekonomi atau di sini kita sebut GDP. Ya, pengangguran ya penting nggak penting tapi nggak penting-penting amat buat investor ya. Nah ini tingkat inflasi ini penting, tingkat kemiskinan inequality ini ya nggak penting-penting amat. Lalu instrumennya apa aja yang kita pakai? Kita lihat ini kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan. Nah, tujuan analis ekonomi makro itu apa? Nah, kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang akan berguna dalam pembuatan keputusan investasi. Iya dong. Kalau udah kan tadi kan kita berusaha kalau ekonomi makro tuh kita berusaha ahead of the curve ya. Jadi kita mendahului siklusnya kalau bisa. Jadi kalau udah ada bau-bau ekonomi turun di sini, kita tuh udah mendeteksi ini dari sini bahkan gitu. Jadi kita mendahului ahead of the curve ya kan. Nah, jadi keputusan investasi kita tuh teratur strategi plannya. Kita habis misalnya ini saham bakal jatuh nih, impactnya obligasi jatuh. Kita kemana dulu nih? Misalnya taruh di falas, valuta asing atau apa segala macam alternatif investasi lainnya gitu. Lalu strategi investasi dalam obligasi menjadi mudah jika investor dapat memprediksi arah inflasi dan suku bunga ke depan. Jelas tadi kan udah dijelasin lah hubungan obligasi dengan inflasi dan suku bunga. Nah itu kalau makanya tujuan belajar analisis makroekonomi ini ya bisa juga buat kita ngelihat obligasi itu lagi bagaimana sekarang. Lanjut lagi. Beberapa variabel makroekonomi yang perlu diperhatikan investor antara lain ada GDP, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, defisit atau surplus anggaran, investasi swasta, ini bisa FDI lah pokoknya yang asing-asing ini bisa nih FDI, portofolio inflow segala macam. Nah ini neraca perdagangan dan pembayaran BOT atau BOP. Nah ini itu makroekonomi inti gitu. Ekonomi inti ini kalau di kuliahan ekonomi saya nanya teman saya tuh belajar ini tuh 2 semester atau 2,5 semester nih belajar ginian doang nih. Gitu. Makanya kalau udah ngerti ini udah bagus banget gitu. Gitu. Nah, hubungannya sih apa sih? Tadi tuh yang 7 poin tadi, hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi kita bahas, meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik atau positif untuk investasi dan sebaliknya jika PDB menurun. Ya dong, kalau ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya, GDP-nya lagi bagus-bagusnya, gitu kan. Ya diiringi juga kan, pasti nih impact-nya di sini penjelasannya. Mana ini? Oh sini, anjir gak kelihatan cok penanya. Nah, meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen. Jadi kalau PDB-nya itu lagi bagus-bagusnya meningkat, pasti daya beli konsumen ikut gitu.
sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Ketika PDB Indonesia bagus, berarti mencerminkan daya beli konsumennya bagus. Ketika daya konsumen bagus, nggak menutup kemungkinan ini ada inflasi juga pasti tinggi. Inflasi. Nah kan makanya inflasi penyebab dari inflasi apa? Karena meningkat permintaan terhadap produk perusahaan. Nah ketika sampai demand lebih besar dari supply, nah ini baru overheated. Gitu. Nah, peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Nah, penjelasannya di sini. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Gitu. Misal, iya dong, harusnya perusahaan beli bahan baku, misalnya suntik bahan baku buat operasi, misalnya beli cuman 14.000 modalnya. Tiba-tiba ada inflasi ini, entah nanti kita bahas di sesi inflasi, tapi telan aja misalnya sebabnya karena demand pull inflation atau cost push inflation, ya terserah menyebabkan harga naik menjadi misalnya 20.000. Nah ini kan udah memakan naik HPP-nya kan, COGS-nya naik. Ini udah memakan laba, makanya tapi inflasi di satu sisi bisa ningkatin pendapatan karena harga jualnya bisa ikutan naik, ya kan? Yang tadi dijual produknya misalnya 5.000 bisa dijual jadi 10.000 misalnya. Nah, dan biaya perusahaan tadi yang ini COGS. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga, maka yang didapati adalah profitabilitas perusahaan akan menurun tuh, yang akan dinikmati gitu labanya. Iya dong. Kalau HPP-nya naik misalnya let's say 10%. Tapi harganya di sini cuma naik 2%. Harga jualnya ya. Ya itu kan udah ada selisih gitu kan. Makanya profitnya jadi tertekan bahkan menurun nih. Itu. Makanya inflasi yang tinggi itu sinyal negatif bagi bagi investor kayak kita. Karena laba perusahaan akan tertekan. Lalu tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Penjelasannya di sini. Tingkat bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan yield yang diminta investor tadi sudah dibahas di atas. Tingkat bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada investasi serupa tabungan ataupun deposito. Tadi ya yang di atas ya, gitu ya. Jadi kalau suku bunganya meningkat, otomatis kan ini punya kawan nih ya kan. Yang terkait suku bunga tuh ada obligasi, ada deposito, ada tabungan. Kalau ini meningkat, tiga-tiga ini yieldnya harus meningkat. Nah kalau deposito dan tabungan, itu kan lebih gampang ya meningkatnya. Maksudnya ya dia ngikutin suku bunga acuan ini gitu. Tapi kalau obligasi itu terbentuk dari penurunan harga obligasinya dulu. Makanya investor obligasi itu kalau suku bunga dinaikkan tuh pada menjauh biasanya. Jadi karena tahu obligasi itu bakal terkoreksi gitu. Kenapa investor menarik investasi pada saham? Ya karena gini loh mikirnya. Saham ada resikonya. Itu kan. Biarpun diiming-imingi return yang gede, ya nggak semua sih, tergantung kita sebagai investor ya. Kalau kita milihnya yang saham yang bagus, ya bisa lah dapat 20% ke atas. Tapi ya let's say kita katakan misalnya bunganya return yang kita dapat 8% misalnya. Ya tiba-tiba suku bunga naik nih sampai 6% misalnya. Ya walaupun deposito nggak naik segini juga, tapi kan seenggaknya dia menawarkan menawarkan return yang naik, meningkat, tapi diiringi dengan jaminan dong. Karena nggak ada resiko di sini. Semua dijamin LPS. Gitu, nanti dijamin negara gitu. Lagi nilai tukar.
Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Nah, penjelasan di sini. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi ketika kurs kita menguat, misalnya dari 14.000, nah ini kan setara misalnya 1 USD ya. Kita menguat nih, menguat berarti turun doh ya. Kalau kurs gitu ya, kalau ke atas, nilainya ke atas ke 15.000 berarti dia melemah. Dia turun misalnya ke 13.000. Sama dengan 1 USD misal. Kita pakai yang mainstream yang jauh sekalian biar kebayang. Turun ke 13.000. Tadinya kita beli barang USD 1 USD yang senilai 1 USD seharga 14.000 bahan baku impor. Tiba-tiba rupiah menguat. Rupiah menguat jadi 13.000. Yang berarti kita membeli barang yang sama cuman harganya lebih murah. Jadi 13.000. Makanya di sini menurunkan biaya impor. Karena kurs kita menguat. Itu ya. Lalu anggaran defisit. Anggaran defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Tetapi merupakan sinyal negatif bagi ekonomi yang sedang mengalami inflasi. Gini. Anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Akan tetapi, anggaran defisit ini di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mengakibatkan adanya inflasi, mendorong inflasi. Makronya lagi turun nih, makronya lagi turun. Pemerintah punya duit, kan? Pemerintah punya duit APBN namanya. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN. Nah, ini kan APBN ini dari pajak dong, pajak segala macam, nah kan yang diserap dari kita. Ekonomi turun nih, kayak kemarin resesi 2020. Ini kan APBN ada banyak banget kan, ada infrastruktur, ada kesehatan, ada apa. Infrastrukturnya didefisitin, dikeluarin, pokoknya dibeliin buat nyuntik sih kesehatan ini. Makanya di sini dibilang anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Nah, hubungan dengan produk perusahaan ya kan bisa dari dana infrastruktur tadi buat kesehatan, bisa juga buat bansos. Nah, yang bansos 300.000 itu tuh yang dapat sama sarden itu. Yang dapat sama sarden itu gunanya buat diputerin lagi. Stimulus itu biarpun kecil. Tapi ya satu kepala, misalnya satu rumah dapat 300.000 kan lumayan. Ntar belanja di UMKM. UMKM nanti ngambil ke agen. Agennya ngambil dari produsen. Kan gitu. Biar muter nih, terus muter lagi gitu. Nah, diharapkan untuk meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Tapi di sisi lain, defisit anggaran ini justru akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan akibatnya akan mendorong inflasi gitu. Bentar. Ya, apa? Tadi kayaknya lu anggaran defisitnya penjelasannya kurang tepat ya. Gimana tuh? Jadi anggaran defisit tuh bisanya APBN kita dari pajak itu, ini ngapa geser-geser sih? Jadi misalnya anggaran APBN itu dicanangkan 10.000 triliun. Nah, maksud anggaran defisit itu pengeluarannya tadi dari pajak 1.000 triliun. Bukan itu. Ulang. Jadi anggaran defisit itu apabila pemerintah menganggarkan
dari pemasukannya kan pajak itu 1.000 triliun misalnya kan. Tapi di pengeluarannya dia nganggarin 1.500 gitu maksudnya. Jadi kan Iya, pengeluaran lebih besar jadi daripada harus pemasukan. Nah, itu 500-nya dari penerbitan surat utang. Bukan dari tadi kata lu kan konsumsi iya, dipindahin kan itu. iya, benar. Bisa dari penerbitan utang itu ya, penerbitan utang. Oke, thank you tambahannya. Nah, terus nah ini unik juga nih. Kalau bahas anggaran itu unik nih. Anggaran. Ada yang nanya, pasti dong, masa nggak ada batasnya nih buat anggaran defisit kan? Masa APBN mau dikeruk semua gitu kan? Ada, dia undang-undangnya ada untuk APBN defisitnya tuh 3%. Tapi karena kasusnya tadi COVID itu, dia dilanggar ini. Jadi lebih kurang banget dari 3%. Ditembus gitu. Batas minimalnya ini. Tapi ditembus gitu. Makanya kenapa anggaran defisit kita juga belajar di ekonomi makro ini gitu. Jangan surplus kalau negara lagi resesi, jangan surplus. Artinya kalau surplus, negara berhemat, gak ada pengeluaran, mengerem pengeluarannya. Sedangkan masyarakat sudah ekonomi udah teriak-teriak gitu kan. Lalu ada investasi swasta. Meningkatnya investasi swasta adalah sinyal positif bagi pemodal. Nah, ini peningkatan investasi swasta akan meningkatkan PDB sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Investasi swasta tadi apa aja ya, misalnya kayak FDI yang bangun pabrik segala macam, luar asing bangun pabrik, capital inflow segala macam. Nah, neraca perdagangan dan pembayaran, defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal. Jadi kita pengennya kalau neraca perdagangan dan pembayaran itu ya surplus. Nih, defisit neraca perdagangan harus dibiayai dengan menarik modal asing atau memberikan utang. Tadi, pokoknya defisit itu hubungannya kalau misalnya dana kita udah nggak cukup, otomatis pilihannya dua. Kalau nggak menarik modal asing, ya misalnya portofolio inflow, capital inflow, FDI, itu kan narik modal asing. Kalau itu nggak cukup juga, ya kita harus nebitin utang. Itu. Bond, segala macam lah. Untuk melakukan hal ini, suku bunga harus naik. Kenapa suku bunga harus naik? Karena ya investment grade Indonesia aja cuma BBB. Ini aja udah nggak tertarik ya misalnya asing masuk. Nah ini makanya harus dinaikkan suku bunga biar bisa berkompetisi lah dengan suku bunga di asing tersebut. Kalau misalnya nggak gitu, nanti ada capital outflow. Makanya kalau Amerika naikin suku bunga, Indonesia harus mau nggak mau, suka nggak suka, negara lain juga harus ikut. Karena ada spread suku bunga, namanya spread rate. Jadi kalau the Fed misalnya naikin sampai berapa Pak? Rencananya 1% ya? 1%, Maret si perkiraan Indonesia setengah. Sampai berapa? sekarang 0%. Sekarang kan 0,25. Maret katanya mau naik ke Iya, 0,5 sampai 0,75. Ya, kita anggaplah contohnya 1% lah nih ya. Kalau nggak salah gue baca beritanya nanti totalnya akan 1%. Iya, tahun ini akhir tahun itu 1%. Iya, 1% gitu. Anggaplah 1% lah gitu kan. Ini kan spreadnya ini 3,5 kurang 1 kan 2,5. Nah, kalau spread ini 2,5, ini masih ada kemungkinan capital outflow, modal tadinya asing investasi di sini jadi keluar semua. Kenapa? Karena ya dia suku bunganya udah naik nih. Suku bunganya dari 0,2 ke 1 itu udah naik. Otomatis kalau naik obligasi di sana, terus suku bunga di negara asalnya, deposito, tabungan naik semua. Kalau Indonesia ini tetap kekeh dengan segini 3,5%, nggak ngikutin naik juga, maka akan terjadi capital outflow. Kenapa? Karena asing itu mendingan invest di negaranya dong. Secara gue negara lebih maju, masa gue invest di negara berkembang yang nggak menarik gitu return yang didapat gitu, kayak gitu ya. Nah, neraca pendapatan nasional
Kita bahas lagi. Tadi kan kita kan udah bahas nih ya banyak nih. Pertama itu tumbuhan ekonomi, GDP, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, anggaran defisit, investasi swasta, neraca perdagangan pembayaran. Nah, ini kita bahas dari GDP-nya. GDP. Nah, GDP, untuk menghitung GDP ada 3 pendekatan. Yang pertama bisa dari produksi, sisi produksi, agregat supply, ini AS ini agregat supply. Agregat supply. Anjir susah. Ya pokoknya gitu. Yang ini agregat demand namanya. Expenditure belanja agregat demand. Makanya ini value added di sini demand side. Lalu ada income, faktor payments. Ini 3 pendekatan ini bisa ngukur si GDP. Rumusnya ini. Untuk produksi ini agregat supply. Ini pendapatan dari income. Yang ini dari agregat demand. Nah, kita bahas yang ini aja. Kita bahas yang itu. Rumusnya ini. Nih. Rumusnya ini. Di mana Y atau setara PDB kita ini apa namanya turunannya. Maksudnya terjemahannya lah dari huruf-huruf ini. Nilainya itu didapat dari konsumsi, investasi, I-nya investasi, ini investasi, ini G-nya pengeluaran pemerintah, Government. ini G, government, lalu di sini ada ekspor, ada impor, gitu. Nah, rumus lagi adalah GDP nih, sama agregat demand. Nah, cuman lebih diturunin lagi. Konsumsi itu faktornya dari mana? Dari Y, atau bisa dibilang ini pendapatan, dikurang tax. Tax itu pajak. Ada juga dari suku bunga pengaruhnya. Gitu. Jadi ini ada hubungannya lagi sebenarnya dari satu akun ini nih. Kenapa dia bisa mempengaruhi GDP? Hubungannya tadi kalau misalnya resesi, tax gak mungkin dinaikkan, harus diturunkan, suku bunga pun turun. Bahkan harusnya yang ini yang naik, Y-nya nih, pendapatan masyarakat. Kalau misalnya kan Y kurang T ini, pendapatan kurang pajak, itu adalah disposable income. Maksudnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Gitu, jangan sampai dibalik, orang lagi resesi pajaknya dinaikin, suku bunga dinaikin. Wah, ini hancur di sini nih. Sedangkan ekonomi Indonesia dari C ini aja itu udah 50%, 50 sampai 55%. Apa peranannya dibanding akun yang lain. Masa iya ngorbanin ini buat dapat pajak gede sama suku bunga yang gede, kan nggak mungkin. Itu. Lalu ada investasi didapat dari ini GDP Indonesia, dipengaruhi itu juga sama suku bunganya. Itu. Nah, ini mutlak urusan pemerintah, ini otonomus. Nah, kalau ekspor itu dipengaruhi dari GDP. Ini Y bintang ini GDP asing ya, GDP negara tujuan. Sama ada nilai tukar pengaruhnya. Gitu. Nah, nilai tukar erat kaitannya sama kompetitif. Kenapa? Di sini nilai tukar real, ini nilai tukar real ya, didapat dari nilai nominal. Nominal tuh yang kayak sekarang misalnya 14.000 itu nominal. Atau 13.000, 15.000 udah USD IDR misalnya. Ini nih, ini nominal 14.000 dikali dengan inflasi dari asing negara yang dituju. Inflasinya berapa dibagi dengan inflasi negara kita. Ini dapat nilai tukar real untuk mencerminkan kompetitif. Semakin misalnya sorry gue mau lupa mau ngomong apa. Yaudah nanti kita kalau ingat. Nah, impor juga gitu. Impor itu dipengaruhi oleh GDP negara kita. Pokoknya nggak ada bintang itu GDP negara kita. Ngaruh juga ke nilai tukar. Sama kayak tadi. Ini hubungannya ekspor impor itu sama kayak ini.
nih, ketika kurs rupiah menguat, otomatis kita akan suka impor. Kenapa memanfaatkan kurs rupiah kita menguat? Kita tadinya beli, jadi seolah-olah barang yang kita beli itu dari luar, impornya itu murah gitu. Kalau kurs kita lagi tinggi-tingginya, bagus-bagusnya, lagi menguat tuh ke bawah ya, ke 13.000 misalnya. Tapi di satu sisi kalau kurs kita melemah dari 14.000 ke 15.000, nah ini yang akan terdorong biasanya akun yang ini ekspor. Kenapa? Seolah-olah barang kita lebih kompetitif. Seolah-olah barang kita yang kita ekspor itu lebih murah. Misalnya Amerika mau impor dong, kita ekspor ke Amerika barang tadinya harganya yang tadi penjelasan yang tadi. Jadi seolah kalau rupiah kita melemah, barang kita terlihat murah di mata mereka, jadi ekspor gitu. Bahkan ada kebijakan kayak tahun berapa Cina itu nggak mau nih yuan mata uangnya dia itu menguat, nggak mau. Kenapa? Karena dia ngejar ekspornya. Ada kebijakannya kayak gitu. Oke. Lanjut, pendapatan domestik bruto. Nah, kita bahas kan tadi kan kita cara ngitungnya. Cara turunannya. Nah, kita bahas PDB. PDB itu apa sih gitu kan? PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu nih. Total barang jasa apapun itu yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, dalam hal ini year on year biasanya. Nah, PDB merupakan salah satu metode menghitung pendapatan nasional nih. Nah, PDB terbagi dua, ada PDB nominal, ada PDB real. Nah, PDB nominal adalah nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Gitu. Jadi nggak ada, dia deflator PDB itu nggak ada. Nah, PDB real, harga konstan adalah PDB nominal dibagi dengan ini PDB real. Jadi masuknya deflator PDB. Jadi deflator atau pengurang lah. Ini rumus ya, itu PDB nominal dibagi PDB konstan. Nah, ini rumusnya deflator. Nah, maksudnya pengaruh harga dihilangkan. Gitu. Nah, apa perbedaan GDP dan PNB? Nah, kita lihat. Kan kalau kita sering kan, kenapa sih rata-rata pakai GDP atau kok GDP terus gitu. GNP-nya kok nggak pernah dibandingin gitu dong. Nah, ini penjelasannya. PDB atau GDP ialah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan asing yang tinggal di negara tersebut dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun nih. Camkan yang merah-merah ini. Ya, jadi diproduksi dalam suatu negara oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan asing yang tinggal di negara tersebut gitu loh. Total, benar-benar total, gak peduli. Pokoknya asing kalau tinggal di situ, produksi di situ, di negara situ, hitungnya PDB. Gitu. Kalau GNP, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanya barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh faktor produksi yang dihasilkan warga negara sendiri yang berada di dalam dan di luar negeri. Jadi nggak include asing di sini. Nih, pure warga negara selama satu periode tertentu. Makanya bisa dilihat ya, di sini ada grafik. Kalau Indonesia ini, GDP-nya nih yang biru, GDP, itu selalu lebih tinggi daripada GNP-nya. Lebih tinggi daripada GNP-nya. Kalau US
yang lebih tinggi malah GNP-nya. Nih, why? Kita bahas setelahnya nih. Nih, hubungan GDP GNP di US grafiknya seperti ini. Uptrend. Menandakan GNP-nya itu lebih besar daripada GDP-nya. Kenapa? Karena di Amerika Serikat kan negara maju ya. Banyak apa namanya? Multinasional company kan gitu. Company multinasional yang menyebar perusahaannya di seluruh dunia gitu. Bahkan misalnya perusahaan Amerika didiriin di Cina, di Indonesia, segala macam lah investasi di negara tersebut. Nah, itu masuknya dihitungnya GNP itu. Nah, kalau kita ngeliat ini, berarti semakin hari, setiap harinya Amerika itu sangat ketergantungan dengan negara lain sebenarnya. Iya nggak? Soalnya tadi kan mekanismenya kan warga negara sendiri yang berada di dalam dan di luar negeri. Nah, sedangkan US ini kan GNP banyak multinasional company ya, company multinasional menyebar di seluruh negara. Nah, ini dihitungnya masuknya ke GNP mereka. Produksi yang mereka hasilkan masuk ke GNP US. Makanya that's why kenapa dia selalu GNP-nya lebih tinggi daripada GDP-nya. Dan ini juga menyebabkan berarti makin hari US makin ketergantungan oleh negara lain aslinya. Makanya keputusan Trump waktu itu mau ngadain trade war itu salah besar sebenarnya. Kenapa? Karena US ini hidup ketergantungan dari GNP-nya, dari multinasional company-nya yang ada di luar negeri, di Cina, di Hong Kong, segala macam di negara lain. Kalau dia ngajakin perang dagang, ya aneh aja. Lu udah gue Cina nih, kalau kata Cina pasti gini. Lu udah gue kasih terima, lu investasi di sini, diriin pabrik di sini, pakai orang-orang lu produksi nih. Masa lu ngajakin gue perang dagang? Songong mana tamu tapi ngerusak rumah tuan rumah gitu loh. Makanya gagal kan trade war-nya itu. Kenapa? Apalagi Cina, wah, ya siapa sih yang nggak tahu Cina gitu? Duitnya banyak, negara kecil duitnya banyak, penduduknya banyak. Udah gitu penduduknya sanggup berhemat. Udah duitnya banyak, hemat pula. Coba Cina tuh. Makanya kalau diajakin trade war ya ayo aja Cina. Sedangkan USA skeptis kalau warganya tuh kurang siap diajak hidup susah. Gitu. Lanjut PDB nominal dan PDB real. Tadi udah kita bahas, singgung dikit. PDB nominal menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB real dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Nih. Nah nih. Ini kan tahun 2001, 2002, 2003 harganya kan naik nih. Harganya juga naik. Nah, kalau PDB nominal dia tetap ngikutin harga ini. Satunya dimasukin, tahun berdepannya 2, 3, seterusnya berapa, terus kuantitasnya berapa dikaliin, ini juga berapa, totalnya ini. PDB nominal. Tapi kalau PDB real, PDB konstan, dia menerapkan misalnya 2001 jadi tahun base-nya dia nih. Jadi udah masukin harganya yang 2001 terus nih, konstan dari tahun ke tahun. Yang dilihat apa? Ini kuantitasnya. Lebih fokus ke kuantitas, bukan si ini harga. Makanya kenapa kalau di PDB real itu menghilangkan faktor harga dengan deflator PDB tadi gitu, karena dia ada tahun basisnya, bener-bener pure mengukur total produksi gitu. Nah, lanjut lagi nih biar lebih jelas.
kita concern di sini ya. Tahun 98 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar nih 13,1%. Artinya produksi atau output turun 13,1%. Nah, PDB nominal tumbuh sekitar 52,3%. Tapi bukan disebabkan oleh kenaikan output, melainkan kenaikan harga 75,3% inflasinya nih. Gitu. Lalu ada lagi. Nah, kenaikan harga itu disebabkan oleh apa? Ini imported inflation yang menyebabkan harga naik signifikan karena tingginya impor bahan baku. Jadi salah besar ada orang yang nggak belajar ekonomi, nggak ngerti apa-apa, misalnya maaf kata, tapi ngomong. Gini lagi ngomongnya, pede. Tahun 98 tuh kita nggak resesi, nggak depresi. Kenapa? Karena PDB kita, GDP kita bertumbuh senilai 52,3%. Dia pakai yang ini. PDB HB itu PDB harga nominal atau PDB harga berlaku. Yang dia, kan rumusnya dia tadi, ini, mengikuti harga ini. Nggak pakai yang konstan, nggak pakai yang dasar basis menghitungnya. Jadi kalau di 98 misalnya harga mie ayam sebelum 98 harga mie ayam 5.000, setelah mie ayam harganya pas 98 atau setelah 98 harganya jadi 20.000 tiba-tiba, ini tuh inflasi kenaikan disebabkan kenaikan harga bukan dari pertumbuhan GDP. Nah, sebenarnya ngawur banget kan kalau bilang Indonesia itu nggak resesi, nggak depresi, karena kita di PDB-nya tumbuh 52,3%, bukan gitu Mali. Pertumbuhan ini 52,3% disebabkan oleh kenaikan output, melainkan bukan produksinya yang naik ya. Kan ini kan produksinya di harga konstan udah turun nih, udah minus. Artinya emang resesi benar-benar parah saat itu. Nggak ada pabrik yang buka. Bahkan kalau tahu film dokumenter pembantaian warga negara Cina kan, makanya orang-orang Cina zaman itu dikejar-kejar, diuber-uber, yang dimana tawuran perang di jalan segala macem. Itu bukan karena produksi siapa pabrik yang buka anjir, takut dibakar lah yang ada di jarah semua. Melainkan kenaikan harga di sini. Nah, kenaikan harga disebabkan dari apa? Ada mahalnya impor bahan baku. Gitu. Karena apa kita mahal? Karena ini nih, rupiah kita terdepresiasi. Segini parahnya 200%, 200,43%. Ya jelas mahal, yang tadinya harganya bahan baku 10.000, tiba-tiba kita nggak kuat beli karena kita terdepresiasi, ngeluarin duit lebih banyak. Kayak gitu ya. Long USD cuan tuh. Wah, masuk ya Anda ya? Nggak ada, saya belum lahir Pak. Nah, kapan menggunakan PDB nominal dan PDB real? Nah, ya, PDB real atau constant price itu fungsinya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Gitu. Dengan catatan dia harus dalam keadaan konstan, ada tahun base-nya sebagai tahun dasar. Gitu. Karena dia ngukur si daya produksinya, kuantitas produksinya. Nggak ada dihilangkan, makanya dihilangkan pengaruh harga dengan deflator tadi. Nah, dapat melihat sumber pertumbuhan. Gimana nih balikinnya? Oh, sorry. Gimana sih ini? Ada itu di pulpen. Di pulpen lagi ada dihapus itu. Udah. Pokoknya dapat melihat sumber pertumbuhan ekonomi. Ya, karena lebih valid inilah daripada lu ngelihat tadi PDB harga berlaku atau nominal, karena di situ masih ada faktor harganya. Kalau ini lebih valid gitu. Nah, PDB nominal, current price, untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Struktur ekonomi dilihat dari share-nya dalam perekonomian. Nah, ini maksudnya struktur ekonomi ya bisa jadi inflasi hubungannya kemana, bisa demand pull inflation atau cost inflation disebabkan oleh apa ya, penyebabnya apa-apa gitulah yang menyebabkan kenaikan harga, udah gitu.
Nah, PDB sesuai agregat demand ini, kita dapat lihat ini data 2021. Nah, poin pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q3 2021 melambat signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya karena eskalasi varian Delta COVID dan pembatasan mobilitas masyarakat. Nah, karena itu, seluruh komponen permintaan agregat melambat. Jadi demand-nya tuh berkurang, melemah. Konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah melambat juga. Gitu. Lalu impact-nya lemahnya permintaan domestik. Untungnya alhamdulillah ditopang oleh solidnya net ekspor. Karena tingginya harga komoditas saat itu kan 2021 udah mulai naik ya. Coal naik, CPO naik, WTI naik. Nah, lemahnya permintaan domestik ini ditopang oleh solidnya net ekspor ini, tinggi juga dia di sini. Makanya bisa dilihat ini kan GDP nih, GDP. Ini GDP. Ini ada consumption dari rumah tangga kan menurun nih. Tapi ya di sini udah naik, udah bagus nih. Lalu ada investment. Investment yang tadi, yang I tadi, faktor I. Ini kan C, ini I. Aggregate demand. Nah, ini naik, ini turun lagi karena ini varian COVID ya, nih 19 Delta. Lalu pengeluaran pemerintah juga menurun. Nah, ditopang sama ini nih sebenarnya nih. Ekspornya. Nah, ini juga gitu. Oh ya, tadi ini sebelumnya di sini kenapa saya bilang tadi C itu konsumsi itu consumption berpengaruh besar di Indonesia? Karena emang Indonesia itu berharap dari permintaan domestik masih paling besar permintaan domestik Indonesia tuh. Makanya ada sampai segala DMO batu bara segala macam. Nah, itu untuk domestik dulu sebenarnya. Nih, paling tinggi apa di sini? Nih, 50 sampai 56%. Ini kan dalam persen nih. Itu dimenangkan oleh ini. Makanya jangan macam-macam. Kalau pemerintah lagi resesi malah naikin pajak, naikin suku bunga, ya ini ambles. GDP Indonesia hancur-hancuran. Kenapa makanya pas resesi pemerintah tuh defisit anggaran, turunin suku bunga, concern ke sini sebenarnya. Konsumsi itu jangan dikira cuman bansos sarden ya, bukan. Konsumsi itu kan COVID. Konsumsi itu ada makanan, ada non makanan. Biasa juga. Iya, ada non makanan. Ya, kita disuntik secara ini makanan, sarden biarpun cuma sarden, mie kan, telur segala macam. Tapi yang bikin ekonomi tersendat ya ini non makanan ini. Padahal di konsumsi ini kalau nggak salah nilainya berapa ya? Ini 33% kalau nggak salah. Yang ini sisanya ini non makanan. Kenapa berpengaruh non makanan ya? Karena COVID ini kan sekarang semua WFH segala macam, mau beli. Jadi nggak cuman COVID itu nggak cuman ngincer kalangan menengah ke bawah, bukan. Tapi menengah ke atas juga terganggu. Kenapa? Ya kalau masalah makan semua makan gitu kan, udah disuntik bansos segala macam. Tapi yang menengah ke atas ini yang mendorong non makanan ini. Kenapa? Dia beli motor, beli baju, beli rumah. Ya buat apa gitu loh. Mau beli baju di mall retailnya berdarah-darah gitu. Siapa? LPPF, Rals. Retailnya pada tutup toko. Ya kan? Satu. Mau beli baju buat apa? Orang WFH. Kayak gitu loh. Beli toket cepet. Iya gitu. Nah, kayaknya udah kelar kita bahas PDB kalau nggak salah udah sampai sini. Nah, indikator ekonomi by timing. Nah, dalam business cycle analysis dikenal 3 macam composite index
yang masing-masing merupakan kombinasi dari beberapa variabel. Ketiga indeks tersebut ialah leading, coincident, lagging index. Nah, penjelasannya tadi kan saya udah bilang di akhir kan, ini benar dari akhir. Leading index bergerak mendahului coincident index maupun reference series sebagai pembanding. Nih, intinya dia ahead of the curve. Jadi pokoknya dia misalnya ekonomi udah begini duluan, dia tuh harus udah gini duluan. Jadi ini leadingnya gitu. Kalau coincident index bergerak seiring dengan reference. Ini tadi jadi ini pembandingnya, referensinya, nah dia begini ikut sama gitu. Tapi lagging index bergerak mengikuti lag coincident maupun reference series. Jadi dia belakangan, namanya juga lagging, lag gitu kan. Ya benar. Nah, ini di sini dia. Ini di sini nih. Gitu. Sementara itu, reference series adalah variabel yang menggambarkan kondisi ekonomi secara agregat seperti PDB, indeks produksi industri, real money supply, dan lain-lain. Nah, ini reference itu ya bisa apa aja, bisa IHSG, bisa inflasi, bisa PDB, semua gitu. Sebagai pembanding doang. Nah, ini ininya nih. Contohnya, kalau coincident, indeks, dan reference kan jalannya bareng nih. Sama. Tuh, sama. Nggak ada dulu-duluan, nggak ada belakangan tuh. Tapi kalau udah campur gini, leading, coincident, lagging, nah, ini leadingnya duluan. Makanya di sini tuh obligasi, saham tuh udah, misalnya udah resesi, dia udah tahu duluan nih. Obligasi terutama, dia udah bentuk duluan, baru langsung turun. Baru misalnya di sini ekonomi baru turun di sini. Nah, kalau lagging dia nyusul belakangan tuh. Kayak gitu. Terus kayak gitu namanya. Nah, ini inflasi nanti aja. Oke. Minggu depan buat bahan. Udah sampai situ aja. Ada diskusi ya ya Pak ya. Ini gua stop share screen. Udah sampai situ aja sih gua. Aduh. Terima kasih atas penyampaian presentasinya dari saudara dosen kita, Harun. Masalahnya tadi awal-awal ringan, berat terakhir kenapa jadi materi RSA? Udah lumayan dalam itu bahas PDB kayak gitu. Yang lain ada mau request atau ada pertanyaan atas presentasinya atau yang mau ditanyakan materi tadi terkait Harun? Gue masih bingung yang itu, Run, yang apa? Yang rumus-rumus apa sih itu, yang Y apa gitu? Oh, PDB-nya? Iya, yang Y gitu. Oh, PDB-nya. Iya, PDB. Oh ya, sini. Corona keluar semua. Lagi berarti. Bangke. Oke, nih gue share screen dulu bentar. Katanya teman gue juga ada yang kayak gitu, tiap batuk gue bilangnya balik. Corona keluar semua. Oke, gini. Ini ya. Nah, ini. Udah kelihatan kan? Udah. Nanti PPT-nya taruh channel ya, Ron? Iya, ada. GDP atau AD, walaupun belum kelar nih Pak. Inflasi kan gue mau terusin itu, cuman belum ini. Apa nunggu ntar kelar aja? Lu potong aja slide-nya. Lu bikin ke slide baru, Ctrl X. Jadi kan. Jadiin PDF. Oke, Bang. Sip. GDP bisa dihitung dengan AD kan, agregat demand nih di sini. Nah, rumusnya ngitungnya ada C plus I plus G dikurang ekspor dikurang impor. Ini awalnya. Tapi kan untuk menggerakkan nilai ini semua akun-akun ini C, I, G, X, M itu ada underlying asset, maksudnya ada penyusunnya akun-akun lain. Nah, contohnya di C sebagai konsumsi, ini kan C itu consumption ya, apa konsumsi ya, makanan, non makanan semua masuk di situ. Pendorong C
ini itu ada namanya dari Y dikurang T dipengaruhi oleh R. Y ini ialah pendapatan, Bu. Bapak lu digaji misalnya atau kita digaji. Nah, ini pendapatan nih, pendapatan. Gajilah pendapatan. Nah, otomatis kalau gaji kita kan setahun sekali dapat pajak atau pajak apapun, pajak motor, pajak mobil, Rumah, nah bangunan, rumah segala macam kan. PPN. Otomatis di sini harus dikurangi. Y kurang T ini menandakan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Karena udah nggak ada tanggungan apa-apa lagi kan dari pajak, Udah bersih lah ya. ya kan? Udah bersih, pendapatan bersih. Itu. Nah, tapi nggak cuma dari ini, faktor si C ini nilainya. Karena harus diiringi dengan suku bunga juga. Suku bunga dan pajak ini harus beriringan. Ketika ekonomi resesi, pengangguran di mana-mana, gaji dipotong separoh misalnya, itu gaji turun, pendapatan turun, teksnya jangan naik. Pemerintah kebijakannya, teksnya harus diturunin nih nilai T-nya. Kalau misalnya gajinya tadi 5 juta, teksnya cuma 500.000, masih sanggup. Tapi kalau gajinya udah dipotong separoh, terus teksnya naik jadi 1 juta, ya aduh, pendapatan bersihnya jadi kurang, rendah. Gitu. Nah sama, hubungannya apa sama suku bunga? Kalau suku bunganya naik, otomatis udah gajinya dipotong pajak gede, terus suku bunga naik, ya cicilan juga ikutan naik, apalagi yang kayak KPR misalnya belum selesai, udah gitu dia mekanismenya floating bunga Nah, floating rate yang suku floating bunganya profit. ngikutin gitu. Gitu. Jadi kan makin tertekan, yang ada nanti ngorbanin C-nya ini pemerintah. Konsumsinya jadi rendah. Padahal C ini faktor pendukung GDP paling banyak. Senilai 50% sampai 56% tadi. Kalau ininya kalau polisinya atau kebijakannya naikin pajak dan suku bunga saat resesi, ini nggak masuk akal karena akan ngorbanin C-nya sebagai penyokong GDP Indonesia. Gitu. Bentar. Laptop gua habis Baterainya habis. baterainya. Ayo cas dulu. Nah, lanjut lagi. Nah, sedangkan kalau komponen yang lain kan ini udah 50% sampai 56% sendiri dari consumption. Berarti sisanya untuk mencapai 100% kan ini cimit-cimit banget dong. Orang separohnya udah dari consumption, ya kan? Nah, lagi akun kedua, I. I itu dipengaruhi dari Y sama R. Nah, Y-nya ini juga apa? Pendapatan atau GDP negara dan suku bunga. Ya kalau misalkan investasi itu terkait dari misalnya negara beli aset segala macam kan gitu kan. Kan harus memperhatikan pendapatannya dia, GDP-nya dia. Dan suku bunga lagi gimana sekarang ya kan? Nah, tapi ini nggak concern di sini sih. Emang sih ini penting rumus ini, tapi concern kita untuk makro tuh ke yang paling gedenya aja nih, consumption. Kalau di consumption udah ngerti ya udah ke belakang ngikutin. Lalu G ini mutlak urusan pemerintah otonomus. Mau fiskalnya defisit, mau fiskalnya surplus ya terserah. Gitu. Nah, kalau ekspor ini dipengaruhi dari Y bintang sama nilai tukar real. Nah, Y bintang ini ialah GDP negara tujuan. GDP asing lah negara tujuan nih. Y bintang ini negara tujuan. Misal kita mau ekspor ke Amerika. Nah, Amerika GDP-nya berapa nih? Dilihat
Lalu hubungan keduanya adalah nilai tukar. Nah, nilai tukar ini rumusnya yang ini nih. Nih nilai tukar. Di mana E sama dengan nilai tukar E besar kali P bintang dibagi P. Kenapa harus ada ini? Karena untuk mengukur nilai kompetitif barang kita. Nah, nilai tukar itu gimana ngitungnya? Kenapa bisa berpengaruh ke ekspor? Karena ada nilai nominal di sini. Yang misalnya USD IDR 14.000. Nah, dikali sama inflasi negara tujuannya. Misalnya tadi kita mau ekspor ke Amerika. Amerika inflasinya berapa? Misalnya 7%. Dibagi sama inflasi kita misalnya 2%. Didapatlah kan nilai tukarnya berapa gitu kan. Nah, nanti kalau nilai tukar kita melemah, otomatis ekspor kita akan lebih besar. Ya kan yang tadi kalau rupiah menguat kita impor. Kalau rupiah kita melemah kita dominan ekspor, ya kan? Nah, itu mempengaruhi ekspor ya. Jadi dilihat dari GDP negara tujuan dan nilai tukar kita terhadap negara tujuan tersebut. Nah, kalau impor dipengaruhi oleh GDP negara kita nih Y sama nilai tukar juga. Ketika GDP kita lagi bagus-bagusnya, biasanya nilai tukar kita juga lagi bagus-bagusnya. Makanya kita dominan impor. Makanya that's why kenapa kalau GDP kita lagi bagus-bagusnya, rupiah kita stabil atau menguat, ya no problem kalau misalnya mau impor lebih banyak dari ekspor. Tapi idealnya ekspor lebih banyak dari impor. Karena ini mendukung surplus kan, bukan defisit. Karena kalau impor lebih banyak dari ekspor, ini akan terjadi defisit. Nah, defisitnya dari mana? Lah kan kita kan ini kan neraca perdagangan internasional. Nah, ini nampung duitnya kita ibaratnya negara tuh punya dompet namanya cadangan devisa. Isinya falas semua valuta asing, ada USD, ada yuan segala macam buat transaksi sama mereka negara lain. Ketika ekspor lebih besar dari impor, nah kita kan dapat pemasukan, dibayar terus, jualan terus, ya kan? Daripada kita beli gitu loh. Kalau impor kan kita yang beli. Kalau impor lebih banyak dari ekspor, berarti kita dominan lebih banyak beli daripada jual gitu. Nah, makanya ketika ya sama lah kita juga kayak gitulah, dompet kita sendiri. Kita mau beli barang. Ketika kita kerja lebih giat daripada daripada kita beli barang, nah pendapatan kita lebih banyak dong, dompet kita tebel surplus. Tapi kalau kita dompetnya udah minim, terus kita hedon beli banyak barang, otomatis kan duitnya kurang. Nah, duit kurang ini harus didanai oleh utang. Sama dong prinsip kehidupan, negara juga harus berutang kalau defisit. Utangnya dari mana? Bisa nerbitin bonds, obligasi, atau narik modal, attracting capital dengan naikin suku bunga biar investment dari luar masuk gitu. Tapi riskannya kalau hanya mengandalkan dari investasi dari luar, ya gampang keluar masuknya. Ya kan? Beda kalau FDI itu nggak ganggu. FDI asing bangun pabrik di Indonesia tuh nggak ganggu. Udah ya, masa iya ekonomi buruk dia gusur pabriknya, likuiditas aset-asetnya kan nggak mungkin. Jadi lebih aman. Tapi kalau yang ngandelin attracting capital dari investor sana, ya masuk. Tapi kan cepat keluarnya juga mereka. Ya kan, nggak ada aturan ditahan soalnya gitu. Nah, nerbitin utang kalau defisit ya sama. Kalau kita dompet kurang dari
belanja kita, ya kita defisit, nggak punya duit tapi masih belanja terus, alias ngutang, Shopee Pay Later, diuber-uber atau nggak pinjol, diuber-uber sama debt collector, kayak gitu. Gitu, Boh. Ada lagi, Boh? Boh? Oi. Jadi Udah. ya udah. Kalau udah cebok. Paham ya, semoga paham ya. Nanti rekamannya forward ke gua, Harun. Ah? Rekamannya forward ke gua. Ntar kan masuknya ke save message lo. Oh, ini gue yang rekam ya, lupa gue. Iya, ntar aja. Penting. Nih, ada yang mau ditanyain gak, Boh? Lu mau apa minta stock pick apa-apa? Bicak, diem-diem bae, Bicak. Dia pemerintah kan? Book ya. Oh iya, pemerintah. Kita ngomongin dana pemerintah depan orang pemerintah. Tapi dia nggak urusan. Enggak deh, BPS mah lembaga independen. Bukan pemerintah dia. Independen. Ya. Oh, Bicuk BPS ya, lupa gua. PS sama kayak bapak gua. Ayo mau request yang lain. Tadi temen lu pada ada lagi tuh yang datang. Tuh, Boh. Nanya, Boh. Minggu nggak tahu dan ntar selesai kapan gue lanjutin inflasi sampai nilai tukar dan sebagainya itu gampang. Ini tadi banyak yang keluar nih pas lu bikin IG status, Pak. Banyak yang masuk. Ada. Baru Itu ada Secret Z, terus siapa tuh Faik Zaki. Iya, pas lagi rame gue screenshot. Mulai rame ya. Wah, udah pembantaian nih. Pembantaian. Oh, TPIA ya. Bo, nggak ada yang ditanya teknikal, Bo. Nih mumpung ada master ya, Bo. Master gue lagi masih nyari trading system. Kalau dulu dah. Gue bingung nanya apaan kalau teknikal. Iya. Soalnya nggak ngikutin dari awal kan. Iya. Kalau nggak nanya Funda nggak apa-apa, nanya Funda. Unilever tuh nanya Unilever ya. Iya, Bek. Jangan nanya Unilever mau. Udah ditakdirkan doang. Itu minornya udah downtrend lagi loh. Iya anjir. Udah jebol 3.800 turun tuh dia. Nah, udah bikin. Iya. Higher, lower. Enggak nih high nih low, ini lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Lower low, lower high. Nah, ini mantul nih di sini nih. Ya kan harusnya mantul nih. Support. Iya harusnya mantul, harus mantul. Naik ke atas dikit. Nah, baru terbon. Turun lagi. Nah, gitu. Ini lebih mantap.
Karena bisa sih diukur targetnya pakai pivot. Rame amat ini. Style masuk pakai 38. Ada gua nanya Darun yang tadi Run, yang GDP tadi. Jadi itu gedenya GDP itu Kenapa? mempengaruhi apa sih? Maksudnya besar GDP suatu negara gitu. Ngaruh kemana Ya, gitu? dia apa? Ngaruhnya. Pertama kalau GDP-nya semakin bagus, otomatis ada pengaruh impact ke nilai tukar, Bo. Tadi kan ada kita singgung nilai tukar tuh. Ketika GDP kita makin bagus atau kita bisa surplus, jualan iya, impornya dikurangin, tapi nilai rupiah kita menguat atau stabil. Nah, itu suatu hal yang baik gitu. Impact-nya ke situ. Jadi lebih ukuran negara maju atau negara berkembang dari situ dilihatnya juga gitu. Dan kalau GDP-nya makin baik, terus kan gitu tuh. Kan tadi kan ada tuh yang kata lu yang ada grafik itu yang naik turun itu, yang tahun ini tuh ekspor kita naik ya. Iya nggak sih? Ada kan tadi yang naik turun itu. Nah, kok dolar kok malah makin kuat? Kan kata lu ngaruh ke itu tuh nilai tukar. GDP besar berarti menunjukkan ada aktivitas ekonomi yang besar juga di area tersebut. Kan GDP itu ibaratnya kayak pendapatan atau total barang yang diproduksi. Jadi kalau semakin besar berarti kan banyak barang yang diproduksi di situ. Makanya lebih besar negara maju kan daripada negara kayak Afrika gitu kan. Jadi ekonominya kan muter banyak di situ berpusatnya. Orang dagang di situ semua gitu. Di Afrika emang banyak yang orang dagang kan masih istilahnya kurang maju lah karena kan infrastruktur aja kan masih kurang. Daerah padang sabana semua, gurun pasir kan. Sedangkan kayak di Amerika itu 5G, 4G kan udah kencang, internet gampang. Jadi ekonominya kita sebagai pengguna kan gampang mau kemana-mana atau mau beli apa. Jadi ekonominya muter. Gitu. Jadi dan juga tambahan kalau GDP-nya itu kita makin bagus, itu akan dinilai sama negara lain, Bo. Jadi investment grade. Jadi setiap negara itu udah ada investment grade-nya masing-masing. Misal Amerika ngeliat Indonesia tuh kayak gimana sih? Dia kan punya kalau di sana Moody's ya. Moody's tuh yang kayak Pevindo lah di sini, pemeringkat efek Indonesia. Kalau di sana ya ada yang kayak gitu. Jadi ngelihat Indonesia itu kelayakan investasinya itu di berapa. Jadi paling tinggi kan AAA. Nah, Indonesia ini masih diperingkatin sama Moody's itu di BBB, triple B gitu. Jadi that's why ya masih biasa-biasa aja Indonesia, nggak seksi-seksi banget. Beda kayak kita misalnya Indonesia mau invest di luar Amerika Serikat, contohnya negara maju, investment grade dia udah A, Bo. Gitu. Jadi makin tertarik orang luar negeri buat investasi ke kita. Kalau GDP kita naik terus, bagus-bagus terus, bahkan bisa tembus 5%, misalnya kan rata-rata Indonesia bisa 4-5%, bahkan bisa tembus 5%. Nah, investment grade kita akan dilihat oleh negara asing tadi. Indonesia ternyata makin bagus ya produksinya ya. Perputaran ekonominya berarti makin tinggi nih. Otomatis jualan makin laku nih. Bikin pabrik deh di sana. Gitu kan? Dukung investasi di sini kan, mereka investasi lagi di sini bikin pabrik. Terus kalau enggak di sahamnya, pertumbuhan ekonominya lagi bagus, beli deh sahamnya. Pasti kan naik juga dong, orang produksinya GDP-nya naik kan kayak gitu, Bo. Jadi mempengaruhi pandangan investor luar terhadap nilai kelayakan investasi di Indonesia gitu. Wah, oke. Gitu dong. Terima kasih. COVID semua keluar.
Nih lewat mikrofon ngaruh kagak nih Bang nih? Sorry ya Pengaruh kalau ini, tadi soalnya batuk nih. COVID katanya update terbarunya bisa menular lewat jaringan katanya. Anjir, ngeri banget gua. Apalagi yang pakai itu HP atau alat-alat dari Cina. Anjir, gue pokok lagi. Karena langsung dari sama negaranya, satu kampung. Makanya dari tadi gue matiin mic-nya nih, gue batuk-batuk. Dan ini aja ngobrol-ngobrol, gue matiin aja record-nya, Pal. Ya udah, tutup aja, Ron. Bang udah selesai udah. Ya, Pal. Iya, tutup dulu. Ya, kita udah Buat rekaman hari ini. selesai. Tadi bahas analisa ekonomi. Ya, buat rekaman hari ini semoga bermanfaat bagi yang datang tadi, walaupun saya tidak melihat siapa saja yang datang tadi karena saya fokus pada PPT saya. Ya udah, sekian saja materi hari ini tentang analisa ekonomi. Terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan ocehan saya. Ya, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.